Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya di sini Diono ya, ingin menjelaskan terkait beberapa materi di mata kuliah PLC. Di pertemuan pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan relay. Mengapa sih saya harus menjelaskan relay terlebih dahulu? Pada intinya adalah sebenarnya untuk menyeberang ke arah PLC itu kita butuh pondasi dulu. Pondasinya biasanya terkait dengan relay. Soalnya pemrograman PLC itu tidak jauh dari prinsip kerja relay, di mana relay itu salah satu mencerminkan PLC, output PLC itu bekerja. Mungkin teman-teman online itu sudah pada tahu ya, sudah pernah menggunakan apa itu relay, pastinya dan pasti udah pernah lihat gitu ya. Secara sederhananya, relay itu terbagi dua struktur. Jadi struktur pertama itu ada coil, satunya kontak. Seperti itu. Ketika coilnya aktif, maka kontaknya akan bekerja. Pada intinya relay itu sebenarnya jenisnya banyak. Kalau dilihat dari source-nya, supply-nya, voltage supply-nya ya ada 5 volt, 12, 24. Kalau dari kontaknya ada yang SPDT, ada DPDT, dan lain sebagainya. Nah, relay itu prinsipnya tadi sudah saya jelaskan, kalau koilnya aktif, maka kontaknya aktif. Di sini kalau dari strukturnya, ya yang ada kalau di gambar yang saya jelaskan ini, pertama itu ada kontak NC dan kontak NO. Mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi apa itu NO, apa itu NC, karena itu sebenarnya sudah dijelaskan di semester 1 atau semester 2. Yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana prinsip kerjanya relay dan bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, mungkin pengertian relay kalau teman-teman itu bisa dilihat, bisa browsing atau bisa melalui AI gitu ya. Relay itu apa gitu ya. Nah, secara sederhananya ya relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrikal atau listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnetik coil dan mekanikalnya adalah saklar. Seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ada coil itu biasanya disimbolkan bentuknya petak seperti ini ya, kontaknya itu ya switching seperti ini ada NC dan NO. Dan biasanya kalau persimbolan ya ada penomorannya atau ada labelingnya. Jadi ketika pemasangan kita tidak bingung gitu ya. Nah, jadi misalnya ini adalah relay yang 24 VDC. Ketika A1 saya hubungkan ke 24 VDC, A2 saya hubungkan ke negatif misalnya, maka kontaknya ini akan bekerja. Yang tadinya NC berubah jadi NO, yang NO berubah jadi NC. Nah, bagaimana sih biar mengimajinasikan itu ya? Nah, sekedar informasi tambahan bahwasanya untuk simulasi hal yang seperti itu kita nggak perlu beli terlebih dahulu ya materialnya. Kita bisa mencoba gunakan software-software yang udah ada di pasaran ya atau yang udah ada di Google lah bisa download. Nah, salah satunya kalau saya biasanya menggunakan software simulasi yang namanya Festo Fleet Sim. Mungkin teman-teman bisa download saja, ketik di Google Festo Fleet Sim gitu ya. Walaupun ada eh, software lain yang menyerupai ya boleh-boleh aja. Yang membedakan ya hanya tampilannya saja ya, prinsipnya sama. Misalnya teman-teman mau menggunakan Proteus ya boleh.
Menggunakan EKTS ya silahkan, ya ada yang membedakan. Nah, di sini contohnya saya menggunakan FlashStore FluidSim. Jadi untuk mensimulasikannya adalah ya teman-teman cari terlebih dahulu ya relay. Nah, di sini antara relay dan kontak itu terpisah. Jadi tidak seperti gambar yang ada di sini ya. Jadi kita harus nyari koilnya dulu, baru kita cari kontaknya. Nah, untuk menyatukannya gimana? Bahwa kontak itu punyanya koil ini, kontak A punyanya koil A, kontak B punyanya koil B. Nah, kita harus tambahkan label seperti itu. Nah, labelnya seperti apa? Labelnya seperti ini ya, saya simulasikan ya. Pertama, terlebih dahulu cari coil relay. Oke, coil relay mana ya? Ini ada tulisannya relay. Tarik ya. Nah, kemudian kita kasih label misalnya satu. Terus kita cari kontaknya. Misalnya kita cari kontak yang seperti ini ya. Single pull double through SPDT. Oke. Nah, kita cari single pull double through, atau kalau di FlashStore FluidSim biasanya namanya itu changeover ya. Changeover switch. Cari yang changeover switch. Nah, ini changeover switch. Nah, ini kan yang truknya itu di atas ya. Untuk merubahnya teman-teman itu bisa klik kanan baru rotate. Seperti ini, maka posisi akan berubah. Jadi di sini bisa dilihat kalau saya zoom ya. Kalau saya zoom itu yang NC adalah nomor 1 dan 2. Yang NO adalah nomor 1 dan 4. Nah, biasanya ini di kondisi komponen realnya juga biasanya penomorannya sama seperti ini. Walaupun kadang-kadang beda brand, beda penomoran ya. Jadi yang penting memahami prinsipnya terlebih dahulu. Jadi yang NC ini nanti ketika saya aliri tegangan gitu ya atau arus, maka arusnya langsung mengalir. Yang NO itu belum nunggu ada perintah dari koil ini. Nah, ini masih kondisinya terpisah. Jadi ketika misalnya saya kasih supply di sini 0 volt, kemudian saya kasih supply 24 volt. Biar kelihatan ya, biar kelihatan saya kasih switchnya yang di turn ya. Kita namakan oke. Kemudian ini kalau saya aktifkan ya. Ini kontak ini belum bekerja walaupun koilnya udah aktif. Karena apa ya? Karena dia belum satu kesatuan, belum saya integrasikan. Nah, kalau di realnya ya udah pasti bisa aktif kalau misalnya udah beli komponen. Karena itu udah otomatis integrasi kan. Koilnya aktif, ya ininya aktif. Nah, kalau di simulasi nggak seperti itu. Walaupun di simulasi yang lain sudah ada yang langsung integrasi juga ada, tergantung softwarenya. Kebetulan yang di Vesto ini belum. Jadi kita harus mengintegrasikan terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan saya udah menamakan yang relay ini dengan nama K1. Nah, untuk mengintegrasikan itu berarti kontak yang ini juga saya integrasikan dengan cara menambahkan label yang sama. Jadi double klik, labelnya saya kasih K1. Lalu ini terintegrasi. Ketika saya aktifkan koilnya, maka kontak ini akan berubah ya. Itu akan bekerja. Seperti itu. Yang tadinya berubah jadi NO, yang NO jadi NC. Ini ada tanda panah ke atas, tanda panah yang beroperasinya, kondisi teroperasikan ya.
Kalau nggak operasikan, nggak ada tanda panahnya, seperti itu ya. Yang luar biasa, jadi bisa mengerti kondisi awalnya itu seperti ini. Ketika sudah ada tandanya, dan akhirnya berpindah kontaknya. Kenapa bisa berpindah? Karena prinsip relay itu seperti itu. Nanti di PLC juga seperti itu ya. Selagi labelnya sama, maka ketika coilnya aktif, kontaknya akan aktif. Gitu. Yang NO berubah jadi NC, yang NC berubah jadi NO. Kebetulan ini single pull double truk ya, atau changeover. Ada yang kondisinya seperti itu. Nah, misalnya kita mau menghidupkan lampu ya. Lampu, misalnya lampu ini kita logikakan ketika saya aktifkan relay, dia akan nyala. Maka kita harus tarik lampu terlebih dahulu. Lampunya mana ya? Indikator light ya. Nah, seperti tadi saya bilang ya, kita pengen operasi lampunya ini ketika relaynya aktif, lampunya nyala. Berarti kondisinya itu yang pertama, awalan itu belum terhubung. Nah, kalau belum terhubung, berarti kita hubungkannya di normally open. Nah, jembatannya terputus ya. Kemudian ketika saya aktifkan coilnya, dia nyambung, bergeser ya. Titik pusat yang nomor 1 ini berpindah ke nomor 4, yang tadinya nomor 2 ke nomor 4. Kalau misalnya saya pengen dia nyala duluan, ketika saya aktifkan relaynya lampunya padam, ya berarti kita hubungkannya di yang normally close. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita coba case yang pertama dulu. Jadi yang pertama adalah ketika coilnya belum aktif, maka lampunya belum bekerja, maka dihubungkannya di normally open. Kita coba aktifkan switchnya, maka lampunya akan menyala seperti itu ya. Kondisi kedua, kita pengen lampunya nyala dulu nih. Kemudian setelah saya tekan switch, dia padam, berarti taruhnya di NC. Seperti itu. Oke. Nah, kondisi awal seperti ini. Kenapa saya tahu ini kondisi awal? Karena nggak ada tandanya ya, tanda panah ke atas. Ketika ada tanda ke atas, ini tandanya beroperasi. Kalau beroperasi itu seperti ini tandanya, atau bekerja. Jadi ini ada bekerja, dan ini bekerja. Maka berpindah kontaknya dari 1 ke 2 pindah ke 1 ke 4 ya. Nah, kira-kira di pertemuan pertama PLC adalah terkait dengan relay. Mudah-mudahan bisa dipahami prinsip relay. Nanti untuk cara merangkainya, teman-teman bisa menggunakan panel yang ada di laboratorium ya. Kemudian coba prinsip sederhana dulu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, kalau di laboratorium itu nggak sesimpel ini ya, tapi ada komponen lain seperti power supply. Ya harus terminasi, harus menghubungkan ke sumber AC dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.